Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saya dan saudara kita ada sampai saat ini itu semua karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini yaitu yang terdapat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yang menjadi tema perenungan kita di saat ini yaitu tetap hidup dalam kasih karunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada salah satu cerita di mana seorang bapak mempunyai seorang anak laki-laki. Suatu ketika anaknya ditabrak oleh mobil sampai ia meninggal, dan polisi memberitahu kepada bapaknya bahwa anaknya telah meninggal. Dan polisi tersebut memberi 3 pilihan kepada seorang bapak. Apakah bapak ini meminta pertanggungjawab, membunuh atau membalasnya? Akan tetapi bapak ini tidak melakukannya itu. Malah bapak ini mengadopsi atau mengangkat si penabrak tersebut menjadi anaknya. Singkat cerita, bapak ini mengampuni seorang penabrak, bahkan dia mengangkat seorang sebagai anaknya, dan bahkan seluruh harta warisan yang menjadi bagian anaknya diberikan kepada si penabrak. Jadi dari cerita tersebut kita belajar bahwa kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Bagaimana dalam kehidupan kita? Ketika kita melakukan salah dan dosa di dalam kehidupan kita, Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan tetap mau kita menjadi anak-anaknya. Jadi intinya kita harus mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita ketahui bersama bahwa kita mempunyai dosa warisan dari manusia pertama, di mana manusia pertama jatuh dalam dosa akibat mereka memberontak dan tidak taat kepada Allah. Dari ketidaktaatan mereka, manusia putus hubungan dengan Allah. Jadi, yang dimaksud dalam kasih karunia dalam perjanjian lama yaitu di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah kasih dan kemurahannya untuk menunjukkan kepada umatnya. Sedangkan dalam perjanjian baru yaitu kasih karunia merupakan anugerah. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus membawa kasih dan anugerah keselamatan bagi manusia, sedangkan manusia pertama membawa dosa dan kematian bagi manusia sekarang. Jadi apa yang kita peroleh ketika kita hidup dalam kasih karunia, yaitu kita memperoleh pembenaran untuk hidup yang terdapat dalam ayat yang ke-18. Artinya bahwa kita memperoleh pembenaran untuk hidup di mana Tuhan memberi kasih karunia kepada kita supaya kita dapat dimerdekakan dari dosa. Lewat kematiannya Tuhan Yesus kita memperoleh pembenaran untuk hidup di dalam Kristus. Jadi kita sebagai manusia yang sudah menerima kasih karunia itu dengan gratis, mari kita menerima kasih karunia itu dengan baik. Artinya kita tidak hidup dalam dosa lagi. Jadi marilah dalam kehidupan kita pergunakanlah kasih karunia itu dengan baik, dan kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita harus membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.